Ya, pemirsa, dan untuk membahas informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan ahli kajian Timur Tengah, Tia Mariatul Kiptiah. Selamat sore, Mbak Tia. Selamat sore, Mbak Anita. Ya, Mbak Tia, apa kabar? Sehat? Baik, alhamdulillah sehat. Baik, Mbak Tia, seperti kita ketahui bahwa kondisi di Timur Tengah ini semakin memanas, khususnya terkait dengan perang Iran-Israel. Mbak Tia, seperti apa pendapat Anda? Ya, semakin ke sini mudah-mudahan saya berharap sih ceasefire betul-betul direalisasikan sebagaimana yang dicuitkan Trump di platform X ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Trump di media sosial itu betul-betul direalisasikan. Jadi ada ceasefire antara Iran dengan Israel karena kalau ini terus berlanjut konflik ini, Mbak Anita, ini pengaruhnya cukup signifikan, bukan hanya untuk kedua negara, tapi juga terhadap regional dan juga terhadap perekonomian global. Jadi kita berharap-harap saja ya saat ini berdoa untuk konflik ini untuk segera berakhir begitu Mbak Anita, karena saya mencermati akhirnya dari serangan Israel ke Iran, awalnya dari Netanyahu ini akarnya ya. Saya menyebutnya adalah dia awalnya yang pertama kali melakukan konflik ini, kemudian menyebar kemana-mana karena Iran itu memang satu negara yang memang mempunyai komitmen dan merasa harus menjunjung martabat negaranya. Jadi kalau misalnya ada yang menyerang, tidak mungkin itu tidak dibalas, apalagi sudah berkali-kali ya insidennya. Jadi memang ada retaliation atau pembalasan dari Iran. Namun pembalasan ini rupanya juga memicu Amerika Serikat untuk join dalam konflik ini. Seharusnya kan tidak join Amerika ini. Jadi kalau misalnya Amerika sudah join dan menerima provokasi dari Benyamin Netanyahu, akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ya, Iran semakin marah dan akhirnya direalisasikanlah ancaman menyerang beberapa pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah. Dan pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah itu tidak hanya satu, Mbak Nita. Baik. Jadi banyak di beberapa negara dan ternyata negara-negara itu merupakan produsen minyak terbesar di kawasan Timur Tengah. Nah, ini yang menjadi masalahnya. Dari produsen negara-negara produsen itu akan memberikan efek terhadap kenaikan harga minyak dan akhirnya sampai juga kepada kita efek itu kalau terus konflik ini berlanjut. Maka saya berharap bahwa ada kabar ceasefire yang seperti dicuitkan Trump di platform X Ya. itu betul-betul mudah-mudahan terrealisasi begitu. Kalau tidak, ini bahayanya kemana-mana. Belum juga kita berpikir secara aliansi Iran sendiri. Bagaimana Amerika Serikat satu pihak dan Israel dengan aliansinya dengan negara-negara Eropa berhadapan dengan Iran beserta aliansinya. Ini sangat berbahaya sekali. Jadi ini konflik memang harus diakhiri. Baik, Mbak Tia, Anda selaku ahli kajian Timur Tengah nih, Mbak Tia, terkait dengan Iya. konflik Iran dengan Israel, berarti yang tadi Anda sampaikan, menurut Anda, berarti adalah pemicu perang ini dari Israel ya, Iya, betul. Mbak Tia? Akar permasalahannya dari Akar situ. permasalahannya ada di Saya, Israel. ya, Mbak saya Tia, beberapa kali karena mention kondisinya ini. sudah semakin rumit seperti saat ini, semakin Betul. panas, lalu selanjutnya Mbak Tia, kira-kira siapa yang paling tepat sebagai penengah dari kedua negara tersebut ini, Mbak Tia? Saya melihat Qatar yang paling tepat ya, karena Qatar Qatar, itu oke. mempunyai aliansi dengan Amerika Serikat cukup baik, makanya di Qatar itu ada pangkalan militer milik Amerika Serikat, Mbak Nita. Baik. Tapi Qatar juga mempunyai hubungan yang sangat baik dengan Iran dan mereka mempunyai bisnis atau partner bisnis yang cukup baik, yaitu mempunyai ladang gas berdua di selatan dan utara. Itu mereka lakukan bersama-sama dan dari ladang gas ini yang menyebabkan Qatar sempat memiliki clash dengan Saudi Arabia. Saat itu Saudi Arabia belum belum open diplomatic relations dengan pihak Iran, masih seperti musuhan begitu ya. Jadi Saudi Arabia disappointed, kecewa ketika Qatar ternyata menjalin hubungan yang sangat baik dengan Iran. Tapi Baik. akhirnya sekarang Saudi juga sudah membaik dan membuka beberapa agreement bisnis dengan Iran, Ya. namun belum sedekat Qatar. Jadi kalau misalnya ada mediator dalam konflik Israel dengan pihak Iran, maka saya melihat bahwa Qatar yang paling cukup baik dan tentunya Qatar. Amerika juga harus terlibat betul. Amerika dari satu sisi untuk menenangkan Benyamin Netanyahu yang susah dikontrol,
Sementara Qatar Baik. adalah dari pihak Irannya, supaya Iran tidak emosi ketika memang betul-betul ceasefire dan kembali ke meja perundingan. Demikian, Mbak. Baik Mbak Tia, terima kasih. Mbak Tia, seperti kita ketahui bahwa pada sore hari ini diinformasikan akan ada kepulangan dari yang sudah terkonfirmasi ini ada 11 WNI yang akan dipulangkan dari Iran, Mbak Tia. Namun faktanya untuk saat ini yang sudah jelas akan pulang ini kan 11 orang Mbak Tia dari Ya, 29 orang yang akan dibagi menjadi ketiga penerbangan dan salah satu maskapai yang digunakan adalah Qatar Airways. ya. Dan Mbak Tia, untuk 11 WNI yang sudah pasti pulang ini menggunakan Turkish Airlines, Mbak Tia. Karena terdapat suatu kondisi di mana masalah dengan Qatar Airways, apakah ini salah satu bentuk atau dampak dari permasalahan perang Israel tersebut? Atau seperti apa Mbak Tia kalau menurut Anda? Terkait kendala dari Qatar Airways yang akan memulangkan WNI ke Indonesia ini terdapat kendala Mbak Tia? Iya, saya pikir ini ada dampak, ada pengaruh ya, karena Ya. memang pas sirine itu berbunyi, maka semua jalur penerbangan dan Qatar itu merupakan jalur penerbangan yang sering dijadikan transit dan juga merupakan jalur penerbangan yang cukup padat. Jadi ketika ada warning dan Iran ini, saya tidak tahu ya, konflik Iran ini lucu gitu. Jadi ketika mau nyerang, Mbak, itu di call dulu, baik ke pihak Amerika Serikatnya dan juga ke Qatarnya. Ada warning dulu dari Iran bahwa dia akan menyerang. Jadi mereka sudah bersiap-siap juga gitu ya. Jadi Baik. ketika ada alarm itu, kepanikan sempat terjadi di Qatar sendiri dan kemudian Qatar dengan sigap menstop semua jalur penerbangan dan ini tentu akan efek terhadap pemulangan WNI kita dari Iran begitu. Baik, berarti kemungkinan besar ini akan tertunda sampai kondisinya kondusif begitu ya, Mbak Tia? Ya, sampai mungkin ada kesepakatan ceasefire antara pihak Iran dengan pihak Israel. Dan harusnya Trump harus bertanggung jawab. Harus bertanggung jawab karena dia ikut join dengan menyerang 3 fasilitas nuklir Iran. Itu Ya, secara tidak langsung Trump itu join dan pro terhadap Israel. Dia harus bertanggung baik. jawab, artinya apa? Bertanggung jawab di sini harus menjadi ikut dalam mediasi, harus mendamaikan dan saya melihat tidak harus sendirian Amerika Serikat ini. Jadi harus ada dari pihak Irannya dan saya menunjuk itu adalah Dan Qatar Qatar yang tadi ya. bisa yang bisa berdialog dengan Iran dengan baik begitu. Baik, Mbak Tia. Kita harapkan semoga apa yang terjadi antara Ya, Iran dan Israel ini bisa segera mereda begitu ya. Dan ya, tidak terlepas dari kontribusi sebagai penengah tadi ada Amerika Serikat dan Qatar menurut Mbak Tia ya, yang paling tepat untuk sedikit mendinginkan situasi yang semakin memanas untuk saat ini. ya betul Mbak. Jadi memang yang paling Mbak Tia, tepat itu adalah terkait Qatar. dengan Amerika mengklaim gencatan senjata, namun Iran ini membantah. Bagaimana menurut Anda? Bahkan Ya makin karena hanya masif ini menyerang Israel. karena Seperti hanya apa nih, Mbak? sepihak, itu hanya di-announce di media sosial. Baik, Istilahnya apa itu? Diplomasi atau digital diplomasi begitu ya. Dan ya, belum ada apa namanya secara kesepakatan resmi gitu antara ya. antara Iran sendiri Ya, dengan pihak Israel. Tiba-tiba Trump announce gitu ya bahwa akan ada ceasefire. Sementara dari pihak Irannya belum ada poin-poin. Yang namanya ceasefire itu harus ada agreement dari kedua belah pihak, baik dari pihak Iran ataupun dari pihak Israelnya. Kalau misalnya Trump baru berbicara dengan Israel dan Israel yes untuk end this conflict, tapi bagaimana dengan Iran begitu? Jadi makanya Iran menunggu, dia bilang kita akan menunggu sampai jam 4 waktu Iran, jam 4 pagi waktu Iran. Maka kita juga semua sekarang ya. menunggu ya, jam 4 pagi waktu Iran kita compare ke Indonesia mungkin beberapa jam lagi. Kalau ternyata Netanyahu masih menyerang ke kawasan Iran, ini tentu Iran tidak akan mendengarkan anjuran atau apa yang di statementkan oleh Trump di X-nya gitu. Ya, Mbak Tia, Jadi ini semua menunggu saat ini, Mbak. oke, Mbak Tia, ini terkait dengan Iran yang menyerang Qatar, Mbak. Ini seperti Ya. apa dampak yang kemungkinan akan terjadi ke depannya, Mbak Tia? Atau Itu kemungkinan-kemungkinan bestie ya, ya, istilah ya, istilah anak sekarang tuh bestie sebetulnya. Mereka sebenarnya berdua itu Besti, oke. partner bisnis yang cukup baik antara Iran dengan Qatar. Makanya ada warning terlebih dahulu, ada call terlebih dahulu walaupun Qatar marah. Qatar marah merasa itu adalah Sebenarnya bagian tidak ada dari maksud begitu ya Mbak sampai terjadinya penyerangan tersebut gitu ya. Kalau bisa makanya diadakan warning tersebut, kalau bisa dicegah dulu gitu ya Mbak.
Iya, karena begini, Iran itu saya tadi mention bahwa Iran itu adalah negara yang punya martabat begitu. Ya, Artinya dia hanya ingin show terhadap dunia internasional bahwa apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Israel itu semena-mena. baik. Semena-mena maka tindakannya harus dibalas begitu. Jadi ketika Iran mention bahwa dia akan menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah, ya itu direalisasikan meskipun itu letaknya ada di negara sahabatnya sendiri begitu. Nah, itulah Iran begitu. Saya tidak sanksi dan saya yakin itu tidak akan ada korban jiwa karena memang dua negara ini antara Iran dan Qatar itu merupakan sahabat baik, punya partner bisnis yang cukup signifikan. Jadi pasti akan ada warning dulu, tapi itu harus direalisasikan oleh Iran untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Amerika Serikat tidak bisa Baik, semena-mena menyerang tiga fasilitas nuklir Iran itu, Mbak.